Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kaidah fikih asasi beserta cabang-cabang dan aplikasinya. Kaidah tentang al-niyat wa al-maqasid, niat dan tujuan dan cabangnya. Kaidah 1. Segala sesuatu itu bergantung pada tujuannya atau maksudnya. Yang kedua, maksud dan penjelasan kaidah. Hukum-hukum syariat Islam dalam semua urusan manusia dan muamalah didasarkan kepada maksud atau niat ketika melakukannya. Yang ketiga, aplikasi kaidah bisa diaplikasikan dalam fikih muamalah yang juga meliputi bidang ekonomi Islam dan perbankan syariah. Yang kedua, kaidah kedua yang jadi pegangan dalam akad adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan redaksinya. Yang kedua, maksud dan penjelasannya adalah merupakan cabang dari kaidah pertama. Jadi kaidah ini hampir mirip dengan kaidah sebelumnya. Aplikasi kaidah yaitu dalam hal ini contoh aplikasi kaidah ini adalah kaidah 2 dan kaidah 1 adalah sama. Kaidah tentang al-yakin atau keyakinan dan cabang-cabangnya. Kaidah 1. Teks dan arti kaidah yaitu keyakinan tidak bisa menghilangkan keraguan. Jadi kita itu harus yakin dan tidak ragu dengan apa yang kita lakukan. Maksud dari penjelasan kaidah yaitu secara bahasa berarti pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu kita itu harus yakin dan tidak ada keraguan. Yang ketiga, aplikasi kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, baik dalam berhubungan dengan fikih maupun yang lainnya. Kemudian, kaidah yang kedua, teks dan arti kaidah. Hukum asal atau pada sesuatu adalah menetapkannya sesuai pada apa yang sebelumnya. Yang ketiga, maksud dan pelaksanaan kaidah, yaitu segala ketetapan yang ada pada masa lalu, baik positif maupun negatif, akan tetap selalu ada selama tidak ada perkara dan merubahnya. Kaidah yang ketiga, yaitu teks dan arti kaidah yaitu yang lama dibiarkan sesuai aslinya, jadi tidak ada perubahan, yaitu yang lama itu bisa dibuat untuk yang sekarang. 2. Maksud dan penjelasan kaidah adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun juga kapan awalnya. Jadi kita itu tidak tahu kapan awal kaidah itu berdiri dan dibiarkan saja sampai saat ini. Aplikasi kaidah, jika seseorang mempunyai balkon di rumahnya yang menjorok ke orang lain adalah tidak seorang pun tahu sejak kapan balkon itu ada. Misalkan ada seseorang yang membangun balkon dan itu menjorok misalkan ke rumah tetangga ataupun ke jalan, itu semua tetangga tidak ada yang tahu sampai kapanpun, dan itu harus diberitahukan kepada si pembuat balkon tersebut kenapa dibuat seperti itu. Kaidah keempat, teks dan arti kaidah. Hukum asal adalah kebebasan seorang dari tanggung jawab, jadi mereka itu tidak mempunyai tanggung jawab. Maksud dan penjelasannya adalah bahwa manusia tidak disibukkan atau dibebani dengan hak lain kecuali apabila ada bukti yang mempengaruhi kepadanya. Aplikasi kaidah yaitu digunakan untuk masalah-masalah hukum perdata dan pidana. Jadi kalau ada hukum perdata atau pidana bisa menggunakan kaidah yang ini. Kaidah kelima, teks dan arti kaidah. Hukum asal bagi sesuatu sifat yang datang kemudian adalah tidak ada. Maksud dan penjelasan kaidah, sifat-sifat yang baru yaitu sesuatu keadaan yang tidak ada bersama aslinya. Aplikasi kaidah yaitu apabila terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli secara cacat barang yang diperjualbelikan, maka yang dianggap adalah perkataan si penjual karena pada asalnya cacat itu tidak ada. Jadi gini maksudnya, semisal ada seorang pedagang buah dan itu sudah berada di kemasannya dan tidak bisa untuk dicek. Pedagang kurma, semisal per box itu sudah di packing dan tidak bisa untuk dibuka atau tidak bisa dicek antara penjual dan pembeli, terus kemudian dibawa pulang, ternyata kurma itu penyok ataupun tidak standarnya tidak bagus, maka itu bukan salah penjual. Soalnya kan
mereka pada akadnya awalnya pembelian itu mengira kalau barang itu bagus, kalau tidak tahu ternyata barang itu adalah cacat, begitu. Kaidah ke-6. Teks dan arti kaidah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan waktu maka dihukumi tetapnya selama tidak ada bukti yang menunjukkan pada sebaliknya. Maksud penjelasan kaidah adalah sesuatu yang telah mendapatkan ketetapan oleh keadaan zaman dan kondisi tersebut. Para fuqaha menyebutkan ketetapan dan tidak adanya perpecahan dan perbedaan. Aplikasi kaidah apabila sesuatu telah ditetapkan seseorang, maka sesuatu itu tetap menjadi miliknya. Terus yang kedua, kaidah tentang al-makkah wa al-tasyir, kesulitan dan kemudahan dan cabang-cabangnya. Kaidah 1. Masaqat, artinya kesulitan yang bisa menarik kemudahan. Yang kedua, arti dari kaidah itu adalah bahwa hukum-hukum yang ada penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaan bagi pelaku yang dalam hal ini objek hukumnya adalah mukallaf. Terus aplikasinya adalah aplikasi kaidah ini dapat dikategorikan menjadi 7, yaitu sedangkan dalam perjalanan, sakit, terpaksa, lupa, tidak tahu atau bodoh, sukar atau sulit, kekurangan, berarti itu bisa dibuat untuk kemudahan. Terus kaidah yang kedua, segala sesuatu jika sempit atau darurat maka bisa menjadi luas. Kaidah ini termasuk cabang dari kaidah sebelumnya. Jadi kaidah ini itu berpengaruh terhadap kaidah sebelumnya, yaitu aplikasinya adalah barang siapa yang mengalami kesulitan dalam membayar hutang maka hendaknya diberi ketangguhan sampai bisa membayarnya atau dengan memberi kemudahan seperti mengangsur dan mungkin mengikhlaskannya. Jadi semisal ada seseorang yang ingin menghutang kepada si A dan sedangkan si B ini tidak bisa membayar hutangnya secara langsung, maka si A hendaknya memberikan tangguhan seperti bisa mencicil untuk beberapa bulan ke depan, ataupun kalaupun memang si A ini mengikhlaskan atau meridhokan uangnya dipinjam si B, berarti beliau tidak harus membayarnya. Kaidah yang ketiga, darurat atau kebutuhan mendesak bisa memperoleh sesuatu yang sebelumnya dilarang. Kaidah darurat ini dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi sesuatu yang dilarang itu boleh dilakukan apabila dalam keadaan mendesak atau darurat dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Di antara aplikasi dalam fikih muamalah adalah diperbolehkan untuk mengambil harta yang punya hutang yang tidak mau membayar hutangnya. Jadi kayak tadi misal si B tidak bisa membayar hutang kepada si A dan tiba-tiba si A membutuhkan uang, itu boleh mengambil uang haknya si A kepada si B. Terus kaidah tentang al-darar wa al-maslahah atau bahaya dan masalah dan cabang-cabangnya. Kaidah 1, tidak boleh membahayakan diri orang lain. 2, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membagi seseorang untuk membahayakan orang lain. Tidak diperbolehkan bagi orang lain dizalimi untuk menzalimi orang lain karena itu termasuk dalam bentuk kezaliman. Seperti contohnya tadi, semisal si B tidak bisa membayar hutang kepada si A dan kemudian si A itu menyuruh orang untuk menyakiti pihak si B, dan itu tidak diperbolehkan dalam kaidah ini. Kaidah 2, kemudaratan harus dihilangkan. Kemudian dilarang untuk melakukan atau membuat mudarat sebelum terjadinya mudarat. Yang aplikasinya adalah mengembalikan barang karena cacat, penipuan selama belum lama atau dalam tempo hak khiyar. Kaidah ketiga, kemudaratan harus ditolak semampunya, yaitu maksudnya wajib hukumnya mengecek kemudaratan semampu mungkin. Yang kemudian aplikasinya adanya kewajiban dan tanggung jawab dengan memberi ganti rugi. Semisal ada barang yang cacat dan kemudian si pembeli itu tahu, hendaknya si penjual itu mengganti dengan yang baik untuk diberikan kepada si pembeli.
Terus kemudian kaidah tentang al-adah atau adat dan kebiasaan dan cabang-cabangnya. Kaidah 1, yaitu adat tradisi bisa menjadi hukum. Kemudian maksudnya adalah adat dan urf memang berbeda apabila ditinjau dari dua aspek yang berbeda, yaitu aplikasinya tradisi memberikan upah jasa dan makelar dalam transaksi jual beli rumah atau tanah. Semisal begini, kita akan menjual mobil dengan harga misal 130 juta dan itu menyuruh orang lain untuk ikut serta dalam memperjualbelikan barang tersebut dan kemudian akan diberikan imbalan sebesar 2 juta jikalau si maklar itu bisa menjualkan mobilnya tersebut dengan harga yang masuk akal. Kaidah 2, yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak maka bisa menjadi hujah atau argumen yang harus dilakukan. Maksudnya adalah sesuatu yang sudah dilakukan orang-orang adalah sebuah bukti bahwa sesuatu itu harus diberlakukan juga. Terus aplikasinya adalah karena kaidah ini berbagai penguat kaidah pokok sebelumnya, maka dalam contoh aplikasi kaidah ini pun tidaklah jauh berbeda dengan contoh aplikasi kaidah sebelumnya. Jadi kaidah yang kedua ini ada kaitannya dengan kaidah yang pertama dan tidak jauh beda. Kaidah yang ketiga, sesuatu yang terlarang secara adat seperti terlarang dalam hakikat. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak berlaku secara adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan. Aplikasinya adalah jika ada orang miskin mengaku mengklaim bahwa orang lain kaya punya hutang sejumlah uang yang banyak kepadanya. Nah, semisal ada orang tidak miskin dan mengaku bahwa ada orang kaya yang mempunyai hutang kepadanya, itu tidak diperbolehkan karena pada hakikatnya si orang kaya itu tidak mempunyai hutang kepadanya. Sekian dari penjelasan saya tentang kaidah-kaidah tentang 5 kaidah fikih asasi berserta cabang-cabang dan aplikasinya. Jikalau memang ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.